punya disebut sama. Di punggung bulu ayam, di paha bulu ayam, di dada ayam, di nasirah bulu ayam, di buntut bulu ayam. Coba jelema di luhur rambut luhureun panon, halis nu kaharep bulu panon luhureun bibir, kumis dina gado, janggot dina kelek bulu, kelek dina dada bulu, dada dina bitis bulu. Tuh. Lewat. Kira-kira kiai sengaja melewat apa lupa? Masa kesenangan harus lupa? Tapi ada kaidah wa hadfu mayulamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. 20 hari alfiah selesai di Azainiyah. Sebagai khadim Suryalaya, ya. Sebagai khadim Suryalaya saya terus memperdalam ilmu untuk kader-kader dai-dai tarekat ke depan supaya dainya tidak limbung. Kalau kurang ilmu nanti dakwahnya limbung, begitu ditanya, gimana guru namanya? Bagaimana menjadi benteng tarekat Anda kalau ilmunya sedikit? Ya, ayo belajar. Di antara adab thariqat yang saya tulis 24 dari Al-Anwarul Qudsiyah ada al-muthala'ah. Artinya menambah pengetahuan, menambah bacaan, perbaiki yang merasa bacaannya belum sesuai dengan tajwid. Jangan terlalu cepat berkelit. Pak, bacaannya salah. Yang penting kalbu. Ya benar sih. Tapi juga kalau bacaan jelek kan nggak enak ke telinganya. Sholawat Bani Hashim, Allahumma sholli ala Nabiyil Muhammadin ala alihi wasalim taslima. Da disarwakeunana jeung kopok konang pan. Kendeng dek buah kopi rarang ya wasalim. Jadi Pak Jajan nggak boleh yang begitu, bukan nggak boleh. Kalau bisanya cuma begitu aja dulu. Tapi jangan terlalu istiqomah begitu. Adakan perbaikan kan gitu ya. Ulah pokoknya orang seumur hidup mau bisa diomekan, itu penting. Kalau bu, itu zindik, itu kezindikan. Ya sudah hinggap dalam diri virus zindik, hati-hati. Baik, adab-adab thariqah yang 24 itu dari 500 halaman Al-Anwarul Qudsiyah yang oleh pengersa Abah saya diberikan izin membaca melalui Al-Mukarram pengersa Aang di Ciceri, dan saya diberi oleh beliau yang fotokopinya karena dulu Anwarul Qudsiyah sulit. Setelah saya baca selesai 500 halaman, saya singkat menjadi 1 halaman. Dibekalkan kepada para ikhwan. Ikhwan pertama yang meminta adalah Singapura, Malaysia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'aksara adabal muridi fit tariqi, alaika bil ilmi wal amali bit tahqiqi. Betapa banyak tata krama seorang murid dalam thariqat. Alaika, mesti kamu bil ilmi mengetahuinya, wal amal, dan amalkan bit tahqiq dengan nyata. Zi arba'atu wa ishruna arjul barakah. Ini 24. Kenapa 24 Pak Jejen? Ajul barakah bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun 24 huruf. Sama dengan Sirul Asrar, kita ikuti. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyiduka. Yang pertama keyakinan bahwa gurumu adalah mursyidmu. Ini selingan ini yang sedang saya bahas kalbu tadi ya, jangan lupa. Tapi karena saya ngomong adab barusan, jadi selingannya segini. Panjang juga. 2 jam selingannya nggak apa-apa. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyid. Jangan ragu-ragu. Syekhmu, pengarsa Abah adalah mursyidmu. Ini gimana Pak Jid antara syekh dengan mursyid? Oh, perlu itu. Syekh pada awalnya, syekh itu adalah orang yang tua umur. Aki-aki bengkung, boro-boronya hong ilmu. Bodoh kata toloi, syekh wajak Arab. Di kampung saya ada Syekh Ajum. Ki Ajum, Syekh Icup, Ki Icup, Syekh Ibong. Kalau bahasa syekh menurut bahasa sehari-hari, ya.
Tapi kalau syekh yang dimaksud di dalam ilmu adalah orang yang tinggi ilmunya, walaupun beliau masih muda. Syekh di Mesir ada Syekh Ashraf, orang dari dunia mana-mana menziarahi makam beliau, termasuk saya. Datang ke makam beliau bersama Al-Mukarram Ustadz Ali dari Singapura dan rombongan. Saya menangis di makam beliau. Orang bertanya, kenapa Pak Jen menangis seperti itu? Malu saya. Kenapa malu Pak Yai? Malu, Syekh Ashraf 7 tahun jadi syekh, saya sudah 40 tahun tak jadi syekh. Syekh Ashraf 7 tahun jadi wali nih. Jen jadi wali-wali daya. Jadi wali henteu atuh ngilu-ngilu ka para wali. Kira aku sugan jadi penumpang. Ya, masa jadi masinis semua? Ya. Kereta api dari Bandung ke Surabaya masinisnya 1-2 orang lah. Penumpang kalau masinis sampai, penumpang juga jadilah penumpang yang baik ya. Kita ini penumpang yang baik, tapi penumpang yang mengikuti. Nah, mursyid yang dimaksud dalam tasawuf adalah orang yang sudah melaksanakan perjalanan menuju Allah dan dia sudah sampai dan diberi izin oleh Allah untuk membawa ruh orang lain kepada Allah. Terus supaya jelas mursyid itu. Jangan sampai orang banyak ngaku-ngaku jadi mursyid, mutasyayikh, mursyid-mursyid. Saya, wah Pak, kalau targetnya pengen jadi mursyid, pakai politik aja sedikit mudah. Cari lembaga tarekat yang mursyidnya sudah dekat mati, lalu saya jadi wakil, lalu dia mati, jadilah saya mursyid. Wow, Syekh Zainul Abidin. Tinggal pakai ini. Hidungnya mancungi Syekh Al-Habib, Habib Zain. Nipu orang apa sulitnya Pak? Yang gak punya ilmu aja pintar nipu, apalagi saya. Dalam tarekat, kalau kamu di satu lembaga sudah dinyatakan tertinggi, cepat lari pada lembaga lain yang kira-kira kamu jadi terendah. Begitu. Bukan malah nunggu, wah kira-kira sih ini bisa ditunggu nih. Nanti jadi syekh mursyid. Ya, nggak sulit Pak. Saya tahu taktiknya. Kalau mau jadi tadi mutasyayikh, mursyid-mursydan. Ya, yang penting ijazah orang lah. Orang mau dibawa kemana mau aja, apalagi jurusan rizki. Saya banyak meneliti sebagai rais, nah keluar raisnya. Rais Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jawa Barat. Saya tahu banyak lembaga-lembaga tarekat, kalau saya pelajari bacaannya, wiridannya, jurusannya jurusan rizki. Itu udah itu belum? Yang kemarin? Belum? Ya ada. Belum lama saya datang ke sebuah lembaga tarekat. Mana kiai, saya katakan lihat amalannya. Oh iya bagus. Saya katakan datang ke rumah, jurusannya jurusan perut juga. Rizkun kasirun. Jadi inti. Kalau di Suryalaya, rizki enggak ditinggalkan, tapi intinya makrifat. Ilahi Anda maqsudi. Ya Allah, saya ingin melakukan perjalanan ruh menuju Engkau ya Allah, dan saya akan kejar Engkau ya Allah, saya akan sampai padamu ya Allah, saya akan lalui alam mulki malakut jabarut lahut, 7 lapis langit dilewati. Enggak gegabah pikir Anda itu. Syukur-syukur enggak tahulah, supaya enggak sombong. Anda itu enggak gegabah pikir Anda itu. Ya ada manfaatnya enggak tahu itu, jadi enggak sombong gitu. Jadi dari tahu jangan sombong. Dari tahu justru semakin paham, semakin sadar dari pengetahuan. Zikir Anda itu zikir yang digaidi oleh Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Ruh Anda dibawa melakukan perjalanan ruh dari bumi ini sampai ke langit 1, lalu tembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masuk ke alam Jabarut yang disebut Sidrah Muntaha, lalu masuk ke Lahut bersama dia di sana. Kenapa Anda kelihatannya celingukan diajak ngomong begini? Saya tahu penyebab utamanya. Karena kebanyakan orang berpemikiran bahwa yang disebutkan dengan dekat kepada Allah adalah mau ngatur Allah semau kita. Ini kesalahannya, nak. Oh Pak Jejen, nanti jadi kalau kita sudah usul pada Allah, nanti kita atur Tuhan ya, semau kita ya. Allah rezeki yang banyak, awas jangan sedikit Allah ya. Kok jadi Tuhan begitu sih? Panjangin umur saya ya Allah. Ya Allah itu
gunung cepat jadikan emas ya Allah. Bukan begitu. Ini kekeliruan negeriku Indonesia dan negara-negara lain beranggapan bahwa kalau orang sudah dekat dengan Allah, yang disebut wali Allah adalah ngatur Tuhan. Bukan, Pak, salah besar. Justru orang lebih dekat kepada Allah lebih banyak ujiannya. Nabi Isa dekat nggak dengan Allah? Sangat dekat. Tanah dia buat menjadi emas. Apakah tiap hari bikin emas? Enggak, kita berpikirnya kalau sudah dekat dengan Allah, nanti saya mau ngatur Allah semau saya. Jadi selama belum bisa ngatur Allah, maka kita dianggap belum dekat. Ini benar apa enggak saya ngomong? Bukan begitu. Dekat dengan Allah bukan ngatur Tuhan. Justru untuk lebih berserah pada Allah. Bahkan kebanyakan orang yang sudah dekat dengan Allah, berdoa pun enggak berani. Kalaupun berdoa itu karena melaksanakan tugas saja. Da'unaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'atana. Saya berdoa ya Allah sebenarnya bukan mau meminta. Bagaimana saya mau meminta, pemberianmu terlalu banyak ya Rabb? La ilaha illallah. Ya Allah, nikmatmu terlalu banyak pada saya ya Rabbi. Malu saya oleh Engkau ya Allah. Mata dengan melihatnya berapa miliar harganya ya Rabbi. Telinga dengan mendengarnya berapa miliar. Lidah dengan rasanya berapa miliar. Hidung dengan penciumannya berapa miliar. Matahari menyinari kalau saya sewa berapa miliar ya Allah. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan pada saya. Malu ya Allah, malu. La ilaha illallah. Dah gitu zikir. Ya Allah, kok saya masih begini terus ya Rabbi? Gimana sih Allah ini? Saya kan punya mursyid ya Allah. Masa sih begitu? Jangan begitu mental kamu. Ngetawain siapa lo? Ngetawain lo? Ke Suryalaya bukan itu, nak. Bukan cari gitu-gituan. Ada yang setelah belajar zikir rezekinya jadi banyak, silahkan diuji dengan banyak rezeki. Ada yang sudah belajar pikir bertahun-tahun biasa aja, jadi tukang mikul, jadi pemulung, ya di situ aja nggak apa-apa. Jangan karena belajar pikir bosen juga ya, udah 10 tahun belajar pikir. Kok warung saya gini-gini aja? Nggak ukuran gitu-gituan. Kalau Anda mengukur zikir tarekat arahnya ke situ, namanya Anda menjatuhkan keagungan thariqah. Hati-hati ya. Jadi dekat dengan Allah bukan mau ngatur Allah. Yang suka ngatur Tuhan itu Firaun. Jadi boleh Anda disebut anak buahnya Firaun. Mau pasrah, mau nggak usah dibicarakan. Sebenarnya kalau pohon diurus, buah datang sendiri. Orang kebanyakan ngejar buah, nggak ngurus pohon. Ngejar buah berkah, pohon takwa nggak diurus. Ngejar buah berkah, takwa nggak diurus, hasilnya buah-buahan. Anda ngejar buah pisang, tanggal pisang nggak diurus, hasilnya pisang-pisangan. Kuning luar biasa, oh menarik sekali. Dan 6 bulan di lemari nggak busuk-busuk. Begitu diambil kok lembek plastik, di dalamnya kecoa. Cucunguk, nah itu Indonesia itu berberkahan. Datang ngurus takwanya ente. Seletak-seletik yang dikuliah nih Allah. Selalu menjual ibadah pada Allah. Didikan pengersa abah itu mendidik ikhlas. Tapi beliau mendidiknya nggak muluk-muluk, nggak banyak main dalil-dalil. Ya sudah dalil 1, 2 cukuplah menjadi pedoman. Amalkan. Paham ya? Di sini mahannya Suryalaya, nak. Mohon maaf, saya di bidang gitu-gituan udah disebutin dari dulu, udah jadi gurunya. Wah, orang datang dari mana-mana minta doa. Teneraku bedok, minta kawadukan, minta doa. Tu panasku, minta doa yang berizki, minta doa yang merek awewe. Wah, ya, udah lewat gitu-gituan. Jadi di Suryalaya ini mengamalkan zikrullah ibarat orang nyangkul aja, belut keluar sendiri. Kalau keluar ambil aja. Silakan manfaat, nggak keluar ya nggak apa-apa, nggak nyari itu. Paham? Ada di antara hadirin yang sudah belajar zikir lama tapi usahanya gitu-gitu aja, ada? Alhamdulillah. Begitu ngomong nali. Sana ya karasana itu zikir. Bukan jurusan ke situ. Ada di antaranya yang belajar zikir
Dulu sebelum belajar zikir Anda kaya, sekarang jadi sederhana? Ada? Ada, saya tahu orangnya. Ya, alhamdulillah. Urusan rezeki. Ada aturannya, usaha sih benar. Ibadah nanti berkah datang sendiri. Jangan ditunggu-tunggu, jangan dikejar-kejar. Urus tangkal takwa cing bener. Supaya hasilnya bukan pisang-pisangan, tapi pisang bener. Ngejar-ngejar buah apa, pohon apa, nggak diurus. Hasilnya apel-apelan. Merah, menarik, naik tek. Ini alus. Dicokot, tuas, dekai. Gitu, mursyid itu begitu ya. Siapa yang punya pemikiran obsesi ingin jadi mursyid, ayo bawa ruh orang menuju Allah, tembus ke alam lahut seperti Mi'raj. Jibril aja dilewati. Ketika Rasulullah mau masuk ke lahut, ke hadrat Allah, ditanya, kalau pakai bahasa saya, Mas Jibril nggak ikut? Ya. Ikut aja ke dalam. Bukan bagian kami. Lau adkhultu khinsirilah taraktu. Kalau saya ikut kelingking aja ke dalam situ, hancur saya ya Muhammad. Oh begitu. Lebih tinggi manusia daripada Jibril. Yang bisa masuk ke situ siapa? Insan. Hanya manusia. Karena manusia adalah makhluk yang paling utama. Malaikat itu semuanya pelayan. Oh itu kan Nabi Muhammad ajengan. Oh Nabi Muhammad. Yang disuruh selamat Nabi Muhammad aja apa semua? Yang dipanggil untuk irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Nabi Muhammad aja apa semua? Nabi Muhammad diutus ke sini untuk bawa kita. Bukan untuk dia sendiri. Paham sekarang? Degagawah ucuk. Jadi guru mursyid tarekat lain guru pidato ayo dikir lah dikir kadinya la ilaha illallah eta mah kaifiah. Yang tidak ada pada orang biasa adalah izin Allahnya. Ya, izin Allahnya. Jadi sama dengan begini. Hei, Kiai Haji Sahibul Wafatajul Arifin, aku izinkan kau bawa ruh orang banyak kepadaku bersamaku. Gitu. Paham sekarang? Nah, mursyid mah gitu. mursyid masih kena amek-amekan. Mursyid masih kena ngenta ganas. Mursyid masih nanyakeun turubuk. Mursyid kasinggung masih kena camedo. Mursyid dipuji masih kena ngeloleho. Itu namanya mutasayyih, syekh-syekh. Oh, jangan berani begitu. Kenapa enggak berani wong saya roisnya? Oh. Ya, baik, paham semua? Alhamdulillah. Jangan Anda samakan pengersa Abah dengan dukun. Jangan samakan dengan ahlul hikmah dalam arti ahli doa. Jangan Anda kecewa, datang jauh-jauh. Aduh, saya emang gak salaman. Waduh, air saya mah cuma didoain Pak Gaos. Cuma didoain Pak Jejen, gak oleh apa. Ya gak apa-apa lah wong awam ya. Gak begitu. Kedatangan kita ke sini adalah mujahadah, pengorbanan seorang murid. Di dalam rangka memperbesar volume limpahan waridat dari Allah. Nggak ketemu jasad juga ketemu ruh. Ada kesempatan ya syukur, nggak ada kesempatan ya nggak apa-apa. Ya, tapi ulah yang aja mah di moal saya mah teu kudu papanggih. Ah gitu entong deh. Yang gini-gini kadang-kadang kurang paham loh. Walaupun sudah belajar tarekat karena ini kaidah. Guru. Kenapa kita harus robitoh? Sebenarnya yang robitoh itu ruh, kalbu itu. Ibarat Anda sedang dibawa terbang, lalu Anda melepaskan diri, nu tiba-tiba mau batur mana? Paman kata, paina main gesu, nafsu. Makanya dalam lagu saya kan, oh guruku yang mulia, bimbinglah kami. Oh guruku yang agung, tuntunlah kami. Oh guruku yang mulia, bawalah kami. Oh guruku yang agung, tembuskan kami. Di mana ya lagu gitu? Oh Pak Jejen jago ya. Lain si Jejen, ti ditu. Kan si Oman, cenah panah antepan. Kenah ker dibuka hakikatna tu batur. Hei, lain guru ngan sakadar minterkeun ieu. Hayang pinter mah ka anak we heuh. Tah kadinya teh ieu tukang minterkeun hungkul. Tauhid pikir tasawuf nahu sorop mah ani bayang bade makola teh isiko mun roh mantek. Suka bumit termasuk gudangna nu kitu. Anak tukang minterkeun. Minterkeun mah tapi mawaruh batur ka Gusti mah amit-amit popor moal maneh aing kita nepi-nepi heuh.
Angge dibawa batur, gagabah, gaya saya ge mursid naon. Ya, dah gampang. Kalau ada orang ngaku mursid, tanya aja, sanggup bawa ruh saya kepada Allah? Enggak sanggup, lain atau gitu. Tapi bahasa pangarsa Abah cukup di dalam tambeh jeung sim kuring nu jadi pananyaan thariqat qadiriyah wan naqsabandiyah. Saya tempat orang bertanya. Tawadu ya? Enggak begini. Saya adalah orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk membawa ruh berjuta-juta manusia menembus 4 lapis alam mulki malakut jabarut lahut tembus kepada Allah. Untuk itu bahasana nu disebutkan mata kalimahna. Sok dibaca tapi gitu. Di madrasah Maftahut Thariqah dibahasakan oleh beliau tempat orang bertanya. Jauh-jauh sebenarnya. Ayo maftah teh tempat mukakeun. Paham? Bukan gegabah nak belajar tarekat ini. Alhamdulillah. Aduh kiai saya mau bodoh. Ya kan dibina juga ilmunya. Ilmunya dibina. Siapa bilang Anda bodoh? Saya keberatan. Saya sebagai khodim pengarsa Abah di bidang keilmuan keberatan kalau ada orang menanyakan mengatakan orang-orang bodoh seperti itu kok sudah dibawa tarekat. Siapa bilang Anda bodoh? Menurut saya Anda orang berilmu. Saya akan tanya di bidang tauhid, siapa Tuhanmu? Jawab yang benar. Siapa Tuhanmu? Tahu. Ya itu udah tahu kan? Nama Tuhanmu siapa? Allah itu berkuasa apa lemah? Ada atau tidak ada? Maha mengetahui atau bodoh? Mendengar apa tuli? Bicara apa dia apa itu? Bisu? Kaya atau miskin? Itu ilmu itu. Itu ilmu tauhid namanya. Kamu sudah tahu. Ayo disebut bodoh-bodoh. Sana nyebut bodoh. Saya tahu dibalik mengatakan bodoh itu menginjak orang supaya dia tetap dianggap lebih tinggi daripada kamu. Ada unsur penipuan, saya tahu itu. Saya Suriah Nahdlatul Ulama, Pak. Ya. Saya pembina utama saya. Tuh, sok berijil jabatan saya. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk disanjung, tapi berhentilah membodohi orang. Ini orang-orang berkat. Saya tanya bidang fikih sekarang, wudu pakai air atau pakai pasir? Yang pertama dibasuh wajibnya muka atau kaki? Kalau kamu membasuh kaki sampai paha apa sampai lewat mata kaki? Kalau tangan lewat pergelangan atau lewat sikut? Ilmu apa bukan itu? Ilmu apa itu? Siapa bilang kamu bodoh fikih? Ya kalau suruh baca kitabnya nggak bisa. Ya kalau suruh baca kitab kalau nggak nyantren mana bisa. Tapi tidak berarti orang tidak bisa baca kitab dianggap tidak berpengetahuan. Banyak orang yang bisa praktek masak nggak pernah baca resep. Betul? Aing mana? Sia ku aing. Bohongan eta nu nitahna. Sigana we teh nyariosot teh da. Urang ge teu manehna anu kitu. Hei, hadirin. Alhamdulillah. Bidang tasawuf. Anda ahli ilmu tasawuf bukan? Bahkan heulanan. Terlalu lama Anda disebut bodoh di bidang tasawuf. Saya sekarang akan bicara tasawuf kepada saudara. Apakah dalam hati kita ada kebencian? Ada malas? Ada dendam? Ada serakah? Hilangkan apa jangan? Itu ilmu tasawuf itu. Ngomong begitu itu tasawuf itu. Oh, ini abdi teh pinter. Cuma kamu terlalu lama dipermainkan oleh orang supaya terus jadi pengikut orang. Pokoknya sama di tukang yang saja. Ulah ngaliwatan aing. Berdoa saja harus nunggu ustad sampai makanan basi ustad datang tetulus yang ngadua. Mohon maaf, menghormati ulamanya saya setuju. Tapi kalau ada unsur seperti itu, seakan-akan orang disimpan di belakang seumur-umur. Dalam tarekat nggak begitu. Pangarsa Abah memberikan, nih alatnya, tuh begini caranya. Bang siang ngapung ke Allah itu bar sararea. Dibiarkan kita terbang ruhnya semua pada Allah. Beliau tersenyum. Beliau tersenyum kadang menangis. Gitu terus. Yang ditinggal di tukang seumur-umur. Yung sila liwatan aing liwatan. Kalau beliau mengatakan, "Jen, lamun aing nu hayang talkin gancangan bikeun, penting jadi wali mah heula manehna daripada urang." Kan begitu ya pangarsa? Lain urang kudu di pangheula wakil talkin mun itu menang kalengkahan. Naon? Ya kan darah ke Allah. Saya sering mendapatkan telepon dari kawan-kawan. Jangan abdi ngalaman anu, alhamdulillah. Padahal dia mendapatkan talkinnya dari pengarsa Abah melalui saya. Saya sendiri belum mengalami yang begitu-begitu. Dia sudah, syukur alhamdulillah. Nah tarekat mah bukan partai politik tarekat. Ya, bukan organisasi. Organisasi seperti itu yang ada sikut-sikutan di dalamnya.
Siapa yang saling pintar mengikuti orang lain, dia yang jatuh. Siapa yang paling pintar menjelekkan orang lain, dia yang jatuh. Ini tarekat, Pak, bukan dunia biasa. Oh, jadi lila ya oke. Saya hokamur, sudah paham enak mursyid teh. Sudah punya mursyid Anda? Siapa mursyid Anda? Pangarsa apa? Anu, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa. Waliullah. Apa katanya? Ragu-ragu? Coba sebut. Banyak wali bukan mursyid. Setiap mursyid pasti wali. Kalau mursyid kamil mukamil. Ini rumus ini. Ini rumus ilmunya begitu. Banyak wali bukan mursyid. Seperti Nabi dulu. Nabi diberi wahyu tapi tidak diperintahkan bawa orang. Kita wali biasa. Tapi banyak Nabi yang jadi Rasul. Selain dia diberi wahyu, dia diperintahkan bawa orang. Karena itu disebutkan wali yang mursyida. Walaupun itu bisa dibawa ke pemahaman umum, tafsirnya silahkan aja. Kita ini repot sih, memahami walinya lagi-lagi tadi. Keliru paham. Saya mau nanya, kalau ila hadrati, siapa dulu? Nabi dulu, wali dulu? Baru siapa? Baru siapa? Maka bahasa yang disebarkan kepada masyarakat seperti ini. Hadirin rahimakumullah. Dulu, di zamannya para nabi. Setelah zaman para nabi, dilanjutkan oleh tentunya maneh mihelaan. Saking sering dengar, udah berani mendahului saya ngomong barusan. Dilanjutkan dengan zaman para wali. Setelah para wali adalah para ulama. Ya. Karena susunannya sering diomongin begitu, maka memberi kesan bahwa waktu itu begitu batasannya. Pertama zaman para nabi, lalu baru, maka setelah para wali ialah zaman para. Jadi di zaman para ulama tidak ada. Ini yang menjebak kamu. Ini yang menjebak dunia. Sehingga orang berani ngomong sekarang tidak ada lagi wali. Ketika orang mengatakan hadrati syekh adalah waliullah, orang mengatakan sama si jejen leuweuhan. La ya'lamul waliya illa waliyu. Kultu sejen banget teuing we kabah namanya mabok ke sia teh mah. Wah. Wassalam aja apa terusin? Jam berapa ini? Saya nggak bawa jam nih. Ini kekeliruan malam ini mudah-mudahan sirna. Ya, mudah-mudahan nuzul Quran tadi disampaikan oleh Kiai Soleh. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah Lailatul Qadar. Saya jembatani pakai bahasa hikmah. Kalau nggak pakai hikmah nanti salah lagi. Jangan jejen cenah malam 11 disebut Lailatul Qadar. Dina pikirna ge Lailatul Qadar mah 20 kali itu. Eta ge sugan nya ho. Mane? Sia pan itu guru bajuri itu. Guru Fatul Muin saya. Murid Cikole anak teh. Pengarsa Kiai Haji Abdurrahman, murid pengarsa Ayah Banjar. Ya muridnya di antara di bidang fikih. Ya, saya katakan hikmah Lailatul